Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai lampu LED ini ya. Perlu saya sampaikan ya bahwa saya melakukan suatu kegiatan ya berdasarkan informasi yang saya dapat ya, kebanyakan di YouTube. Jadi ini hanya hobi ya, ingin tahu bagaimana kerja sebuah lampu LED. Ya, ada yang bilang chips LED. Nah ini adalah lampu yang eh, saya posting minggu lalu ya. Jadi lampu ini putus ya. Jadi Anda perhatikan di sini yang putus itu ini ya. Jadi yang sebentar ini yang putus ya. Ya ini yang putus, artinya terbakar ya. Kemudian saya melakukan jumpering. Jadi saya sambung langsung. Ya. Jadi menurut panduan-panduan yang kebanyakan saya lihat dari peragaan orang-orang di YouTube, ya ternyata waktu di jumper itu lampu itu menyala kembali. Ya. Ada banyak mengatakan buat apa repot-repot seperti itu ya, tapi saya suka itu ya, ingin melihat kan apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian saya melakukan jumpering di sini, saya solder secara langsung. Ya. Anda tahu pada posting yang lalu hasilnya adalah berhasil ya, menyala ya. Tapi saya sudah ragu-ragu sebenarnya, nyalanya itu terang sekali ya, pendarannya itu kuat sekali. Kemudian saya uji memakai ini ya, memakai voltmeter. Ternyata di voltmeter terlihat bahwa hasil yang saya jumper ini, yang saya sambung langsung ini menghasilkan 14,9 watt. Artinya begini, diukur menjadi 14,9 watt. Ya, sekitar 15 watt. Artinya ini besar sekali. Ya, padahal aslinya ini adalah kalau kita lihat di papannya ini tertulis 12 watt. Nah, di sebelah sini itu ya ada tertulis 12 watt. Mata ininya ya, istilahnya chip LED-nya, mata LED-nya ada 14. Jadi perkiraan saya karena ini 12 watt ya, mungkin satu mata LED ini 1 watt ya. Kemudian karena dipasang seri dia menjadi sebenarnya 14 watt. Ya, mungkin dihitung dari kerugian-kerugian sehingga yang terukur itu mungkin adalah harusnya 12 watt. Nah, dari judul template saya terlihat bahwa saya gagal total ya. Jadi setelah saya jumper menyala terang sekali. Setelah saya ukur di wattmeternya ternyata dia ya katakan 15 watt. Nah, saya pikir watt itu kan sama dengan volt kali ampere. Ya. Jadi kalau wattnya itu 15 watt, ya mungkin voltase tegangannya naik. Ya, tegangannya naik, pada kemampuan dari LED ini menerima itu tegangan tertentu. Ya, apalagi kalau dia ada di seri seperti ini ya. Ya, volt sama volt kali ampere. Ya, ada hal yang ekstrim yang pernah saya ceritakan. Kalau lampu 10 volt, 110 volt, kita pasang di tegangan 220 volt. Yang terjadi lampu itu akan menyala terang sekali, hanya ukuran detik. Setelah itu terbakar. Artinya, dia kelebihan arus. Ya, karena arus itu yang menimbulkan panas. Demikian juga dengan yang ini. Ya. Setelah saya peragakan, berhasil. Kemudian saya selesaikan YouTube saya, kemudian saya pasang, ya iseng-iseng saya pasang sendiri, tidak sampai 5 menit terbakar. Nah ini, saya pikir ini gagal ya. Ini kita lihat di sini ya, ini hitam. Ya, kalau Anda perhatikan, ini rata-rata di seluruh ini ya, ini hitam semua, terlihat semua ini ya, alur-alurnya terbakar ya, warna hitam. Tapi wah ini gagal. Ya. Nah, mungkin saya salah ya, tetapi saya melihat dari yang diperagakan di YouTube, kebanyakan seperti itu. Ya. Bukan saya mengatakan bahwa mereka menipu dan sebagainya, tidak. Ya. Mungkin ada syarat lain yang saya tidak tahu. Jadi saya katakan
mungkin ada syarat yang saya tidak mengerti ya. Artinya silakan di jumper, tetapi ada persyaratan lain misalnya. Tapi saya tidak mengerti. Saya cuma lihat di videonya dan saya melakukan jumpering. Nah, ini adalah lampu yang tadi ya, ini yang terbakar. Ya, kemudian yang ini adalah sama ya, anunya ya. Ini sudah terlanjur saya lepas, saya taruh di frame yang lain ya. Ya, tapi sebenarnya sama ini ya. Kedua ini sama anunya apa? Bentuknya. Ya, jadi artinya ini sama-sama 12 volt ya. Dan semuanya sama, komponen-komponennya sama, jumlah LED-nya 14. Nah, yang saya inginkan, saya akan tunjukkan pada Anda adalah, nah ini yang saat yang lalu saya belum ukur berapa watt ini keluarnya, ya. Yang pasti yang lama itu sudah hasilnya adalah 15 watt ya, sehingga akhirnya umurnya tidak sampai 5 menit langsung terbakar. Nah, mari kita ukur sekarang ya, ini berapa watt. Jadi supaya kita bisa bandingkan mengapa dayanya naik ya. Sekali lagi, watt sama dengan volt kali ampere. Kalau voltnya naik, apakah itu voltnya atau ampernya ya, kuat arusnya itu bertambah ya, itu adalah yang mempengaruhi daya tersebut ya. Pada posting saya yang lalu ya, itu sudah terlihat ya, saya membuat suatu simulasi ya, bahwa kalau lampu LED itu dikurangi 1, maka yang terjadi pada LED yang lain kenaikan tegangan. Kemudian juga ada kenaikan arus. Ya mungkin karena bersama-sama ya, jadi di simulator itu terjadilah ya, karena kenaikan tegangan dan arus itu waktu diukur dayanya menjadi besar ya, menjadi 15 watt. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran ya untuk membandingkan berapa ini tegangan, berapa watt ini ya dari lampu aslinya ya. Jadi saya pasang di sini ya. Mari kita lihat berapa dayanya ya. Jadi ini saya riset dulu ya, kelihatannya harus di riset dulu ini. Nah ya, nah sekarang saya nyalakan ya, itu toleransi ozon 0,2 atau saya riset lagi ya, kemudian segera saya nyalakan. Nah, 0, kemudian saya nyalakan. Ya, tutup di sini tidak jelas ya, atau jelas ya, atau saya angkat aja. Ya, Anda bisa lihat di sini adalah 11,6 ya, 11,6 atau berapa ini? Ya. Atau saya riset lagi ya. Ini terlalu terang lampunya, saya riset lagi. Di sana terlihat 11,7 ya, nggak sampai 12 watt. Nah, jadi saya matikan lagi. Nah, ini 11,5 bahkan ya. Saya nyalakan lagi. Agak terlihat ya, karena tidak terlihat karena terang sekali. Ini 11,1, 11,3 malah ya. Nah, ini 11,3. Nah, ini maksudnya adalah, saya matikan lagi ya, saya lepas ya, bahwa lampu yang terbakar minggu lalu itu ya, itu kenaikan wattnya, kenaikan dayanya ya, pertama merugikan kita ya. Jadi artinya memang lebih terang dia ya, lebih terang, tetapi LED-nya nggak kuat, dan kita lihat bahwa efeknya adalah listrik yang kita pakai lebih banyak. Nah, itulah ya pembahasan kita. Nah, sekarang saya mempunyai lain ya. Nah, kalau ini gagal terus bagaimana gitu ya? Ya, tidak menyalahkan yang lain, saya akan mencoba lagi ya. Saya mempunyai saya mempunyai LED lain ya. Ini saya sudah diletakkan di sini ya. Sama lampunya ya. Nah, cuman di sini kita lihat bahwa ini ada satu yang mati ya. Sebenarnya bukan mati, ini kecelakaan itu ya. Ketika dibuka ini termasuk kena itu ya, sehingga
PCB ini bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk selanjutnya. Ya. Perlu saya ingatkan, ya, pada saat yang lalu saya sudah katakan, ya, karena tegangannya itu 15 watt, saya katakan seharusnya yang di jumper tidak boleh jumper langsung. Karena apa? Yang lewat di sini harusnya tidak ditahan sama sekali. Ya, tahanannya nol, resistansi nol. Nah, itu sebabnya nanti pada saat ini nanti akan saya coba sambungkan ini tapi dengan resistor. Ya. Jadi artinya resistor ditahan ya supaya arusnya tidak terlalu besar. Ya, mudah-mudahan itu bisa lakukan ya. Habis ini saya akan mencoba. Jadi kalau itu gagal lagi ya, karena saya lihat ada di postingan orang lain, ada juga yang memakai tahanan ya. Dan seharusnya harus saya uji umurnya ya. Karena ada yang mengatakan ada yang 1 jam, ada yang 1 hari, bahkan ada yang 1 bulan terus putus kembali. Nah, kita lihat tentunya ini adalah dasar mengembangkan dasar dari fisika listrik ya. Nanti kita lihat lagi kelanjutannya ya. Nah, ini ya. Setelah saya pasang sebuah resistor ya. Di sini resistor yang 10 ohm. Ya. Ini agak memberanikan diri mencoba ya. Ya, karena saya tidak terlalu yakin bahwa resistor ini bisa dilipati oleh daya ya atau arus ya, arus kali tegangan menjadi daya yang kira-kira sekitar 3 watt ya. Tetapi yang saya tahu dari informasi bahwa semua ini ya itu adalah 1 watt ya. Jadi saya coba dulu ya, ini sebetulnya agak salah ya tapi ini saya coba-coba ya. Jadi tegangannya sudah saya pasang resistornya sudah saya pasang, kemudian saya cek sekarang ya apakah benar ya, bukan benar, artinya nanti setelah saya pasang resistornya ya pada bagian yang terputus tadi, kemudian ternyata ini LED-nya rusak semua ya. Nah, saya tes sekarang ya, ternyata saya tes dari ini ya, dari sini LED-nya masih nyala atau tidak ya. Jadi tahu-tahu ada satu yang putus pada waktu saya pasang, nanti terjadi masalah ya. Nah, ini saya tes satu persatu ya. LED masih menyala dan saya harus meyakinkan diri bahwa mereka itu masih berhubungan seri satu sama yang lainnya. Ya, ini hanya untuk tes bahwa ini masih menyala. Jadi jangan sampai saya nanti memasang resistornya itu sia-sia ya. Saat dipasang ternyata ada LED yang rusak. Ya, artinya tidak bisa bekerja. Nah, tadi setelah ini lengkap ya. Jadi setelah semuanya lengkap. Berarti LED-nya oke semua. Ya, tadi sebetulnya saya harus cek ini ya, apakah dia bisa berhubungan seri. Tapi ini karena sifat dari LED ini adalah sebagai dioda gitu ya, tidak bisa tidak bisa diuji resistornya ya. Jadi mungkin tahanannya besar sekali. Ya, kalau diukur satu persatu dalam bentuk tahanan, yang alat ukur saya ini tidak mampu untuk mengukurnya. Ya, jadi mungkin tahanan itu ya, itu perkiraan saya ya. Ya. Jadi ini ya saya tunjukkan lagi bahwa ini sudah saya pasang resistor di sini. Ya, jadi ini sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini sisa 13 LED ya, yang satunya diwakili oleh resistor atau tahanan. Ini yang saya pakai 10 ohm. Ya, kemarin saya melihat salah satu video mengatakan bahwa ini sekecil mungkin ya, dikatakan sekecil mungkin ya, dalam video tersebut dipasang cuman 2 ohm. Ya, dikatakan kok bisa pasang 1 ohm. Ada dari hukum fisika listrik ya. Ternyata tahanan semakin kecil nol ya, itu yang saya lakukan pada saat yang lalu ya. Tahanannya nol sehingga arusnya
bebas lewat ya. Nah, ini akibatnya adalah ini ya, terbakar. Ya, jadi yang ini saya jumper, yang ini terbakar, gitu. Jadi nggak bisa itu lagi. Jadi artinya nggak bisa menyala lagi. Ya, saya nggak tahu, mungkin akan saya jumper lagi, ya. Tapi untuk main-main ya. Jadi supaya tahu prinsip lampu LED ini bagaimana. Ya. Nah sekarang yang penting di sini adalah kalau kita uji ya berapa watt ini. Ya. Jadi ini ada beberapa faktor sebenarnya, beberapa faktor yang saya curigai ya, mengapa atau curiga saya duga bahwa ini ada masalah ya, kalau dia di jumper langsung ya akan terjadi kenaikan tegangan dan arus. Ya coba kita lagi ya, di review kembali mengenai hubungan seri dan hubungan paralel. Nah, jadi tegangannya tetap di sini, tegangan tetap, ya, tetapi LED-nya dikurangi. Ya, dari simulasi saya, dari simulator yang saya pakai, ya, itu terlihat bahwa tegangan itu naik. Ya. Jadi masing-masing ini mengalami tegangan yang berlebihan. Ya. Jadi kalau kita kalau ini ya, ini baru saya tambah satu resistor. Tapi kalau kita lihat yang ini, ya, ini alurnya terlihat semua ini, ya, karena mulai terbakar. Ya. Ini seperti ini ya, hangus ya, terbakar. Ya, meskipun mungkin masih bisa dipakai, saya belum uji ini. Ya. Saya kira itu ya. Nah, untuk ini nanti akan saya coba menyalakan, kemudian saya akan ukur berapa watt. Nah, harusnya kalau yang benar, dugaan saya itu ya, dayanya harus sekitar 12 watt ya, atau bahkan kurang. Ya. Kenapa kurang? Ya LED-nya kurang, jadi tidak bisa terlalu itu. Ya, jadi pendarannya tidak terlalu bisa terlalu besar. Kalau pendarannya terlalu besar seperti pada saat yang lalu, ya memang besar, tapi 5 menit langsung terbakar. Ya, saya kira itu ya yang perlu saya jelaskan. Nah ini 11,7 ya. Jadi 12 turun jadi 11,7. Ya, antara 11 sampai 12. Nah, ini 12 watt terukur waktu dinyalakan sekitar 11,4. Jadi antara 11 dan 12. Nah, ini yang akan saya coba, saya uji. Jadi kita lihat ada resistor ya dipasang di sini, yang bisa kita lihat tadi awalnya. Sekarang akan kita uji berapa watt. Nah, saya masukkan, saya tempelkan, jadi saya ambil alat ukurnya ya. Kemudian saya masukkan ya, untuk mengetahui. Agak kurang percaya diri saya ini ya. Jadi kalau saya khawatir kalau jadi nanti terjadi masalah, jadi mungkin terbakar dan sebagainya. Ya, jadi saya tidak berani terlalu lama menyalakannya, nyala atau tidak ya. Nah, saya coba sekarang. Oh ternyata menyala ya. Ternyata cuma 11,8 watt. Ini yang pakai resistor ya. 11. Oh bukan. Jadi saya nyalakan lagi ya. 11 malah 10,8 ya. Maksimum 11 watt ya. Kalau saya reset dulu ya. Nah, saya nyalakan lagi ya. Ternyata 11,2 watt, masih kurang dari 12 watt. Lumayan ya, kalau kita lihat selnya ini cukup terang ya. Jadi diturunkan dayanya ya. Ya, saya berharap bahwa ini akan lebih awet gitu ya. Jadi nanti akan saya uji ya. Lampu ini akan saya pakai untuk menguji sampai berapa jauh ya. Jadi kesimpulannya kita tidak bisa langsung jumper ya. Ya, nanti akan kita diskusikan sedikit mengapa seperti itu.
Karena sumber listriknya yang disebut dengan driver itu tegangannya sudah tetap, arusnya sudah tetap. Ya. Jadi pengertian driver ini baru buat saya ya. Yang saya tahu cuma adaptor. Jadi kalau Anda lihat masing-masing LED ya, atau orang bilang LED apa untuk lampu ini itu SMD itu masing-masing 1 watt ya. Kalau 13 seharusnya 13 watt ya. Jadi kalau 12 watt itu ada 14 mata LED, maka itu berarti bahwa mungkin masing-masing tidak sampai 1 watt ya. Tetapi itu toleransi. Jadi mungkin perusahaan atau pabriknya memasang 14 LED itu untuk amannya ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang tegangannya 11,2 ya, dengan saya memasangkan satu resistor ya, mudah-mudahan semakin awet ya, tapi belum tentu. Karena apa? Sudah terkurangi satu LED. Jadi sewajarnya kalau dia wattnya menurun ya. Ya, tapi 11,8 mungkin masih terlalu tinggi ya. Mungkin saya harus mencoba lagi untuk resistor yang lebih besar ya. Saya kira demikian ya. Jadi nanti akan kita diskusikan mengenai driver ya, atau adaptor driver yang khusus untuk menyalakan lampu LED. Terima kasih. Ini saya tunjukkan ya, setelah saya jumper ini ya dengan LED, maksud saya dengan resistor ya, resistor 1 ohm ini ya, ini ya, 1 ohm ini saya pasang di LED yang terbakar ya. Jadi saya melihat lebih dekat ya, ini kaki LED-nya saya pasang langsung sebuah resistor ya, tapi resistor ini kecil sekali ya, mungkin nggak sampai 1 watt kemampuannya ya, mungkin kita harus mengganti dengan yang 5 watt ya, jadi supaya dia tidak itu ya. Tapi setelah saya sentuh tadi tidak terasa temperatur, tidak terlalu tinggi ya. Jadi ini ada 13 LED ya, 13 LED sisanya ya, kemudian yang satu LED ya diwakili oleh resistor ya. Jadi ingat ya, tadi waktu kita uji ini adalah sekitar 12 watt, tetapi setelah dikasih resistor dia turun menjadi 1,2 ya. Tapi bukan berarti, nanti kita akan diskusikan ya, karena diganti oleh resistor maka dia mungkin masih setelah diukur dia akan tetap menjadi 12 watt ya. 11,2 tadi itu ya kisaran dari daya yang yang dihasilkan oleh lampu ini ya. Sekali lagi daya watt sama dengan volt kali ampere. Jadi ini sepertinya ya, ini drivernya ya, rangkaian drivernya ini masih tegangan yang sama ya. Ya kalau kita jumlahkan ininya ya, kita tidak tahu berapa volt ini ya, LED-nya kita akan tahu ya, mungkin itu penjumlahan tegangan ya, seperti simulator yang kita lihat itu adalah masing-masing LED mampu dilewati oleh berapa arus dan berapa tegangan. Jadi nanti tegangannya karena ini seri hanya tinggal dikalikan aja ya. Saya belum mengukur tegangan dari dari driver untuk LED 12 watt ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih.